Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Mama Fauzan Channel. Hari ini aku mau bikin video tentang tips bagaimana cara menerapkan terapi ABA di rumah. Karena banyak banget yang curhat sama aku, katanya susah banget nih buat nerapin terapi di rumah. Oleh karena itu, bagi kami yang sangat membutuhkan informasi ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan simak terus videonya. Gimana sih cara yang natural untuk menerapkan terapi ABA di rumah? Jadi buat kamu yang baru nonton channel ini, mungkin bisa dilihat dulu slide berikut tentang VB-MAP. Jadi VB-MAP adalah memetakan kemampuan bahasa dan sosial seorang anak yang sesuai dengan perkembangan usianya. Jadi di dalamnya ada beberapa aspek yang harus diikutin ya. Yang pertama ada tag, listener, visual perception, terus ada play, social imitation, dan vokal gitu ya. Jadi apa sih yang harus dilakukan? Karena banyak banget nih, terus kita pusing gitu. Menurut aku cara yang paling efektif adalah menggabungkan si metode ABA ini di dalam rutinitas balita. Jadi rutinitas balita tuh apa aja sih? Pertama ada mandi, ada makan, dan ada main. Sisanya bisa baca buku dan lain sebagainya ya, misalnya bantu-bantu kita. Nah, kali ini video aku mau ngasih tips tentang kegiatan mandi ya. Kita akan masukin semua yang namanya aspek si level 1 ini di dalam satu kegiatan ini. Jadi kita padatin menjadi satu. Kayak gini contohnya. Ya, di sini nanti kita akan mulai dari listener responding ya, yaitu manggil anaknya sampai nengok nih harus berhasil. Kemudian ada tag itu sebutin anggota tubuh, sabun, handuk, dan segala macam. Terus kemudian ada play, di dalamnya ada tiup bubble, ada tepuk bubble, ada bikin bubble, ada mainan pindah-pindahin air kayak gini ya. Terus ada mainan warna, ada pencet-pencet gitu ya. Terus kemudian kalau sosial nanti bisa ajak tetangga ya untuk main bubble. Jadi alat-alat yang kita butuhin nih untuk masukin metode ABA-nya biasa aja sih, sama aja kayak mandi biasa. Kamu butuh handuk, kamu butuh sabun berwarna ya, sabun berwarna yang baunya harum gitu ya. Terus kemudian botolnya tuh yang pencet-pencet gini, karena ini nanti akan kita pakai buat ya. Terus kemudian bisa spons. Terus kemudian bisa yang buat mandi ini, wadah, biasa aja, gayung. Terus kemudian kalau aku nggak gabungin kegiatan gosok gigi di dalam kegiatan mandi, karena aku pakai kasa. Ya, jadi ini kasanya kasa steril. Ini kamu bisa pakai air mateng atau minyak kelapa ataupun baking soda. Ya. Kita akan mulai dari yang pertama, yaitu listener responding, yaitu harus nengok ya kalau dipanggil. Jadi tips aku adalah kalau mam emang mau manggil itu harus udah ada tujuannya. Sekarang kan tujuannya mau mandi, jadi mam manggilnya pertama harus udah ada handuknya dan udah ada sabunnya. Oke, langkah pertama adalah misalnya boy mandi, kita berada di 2 langkah misalnya ya di depannya, terus dia nggak fokus. Kita coba sekali lagi, boy mandi, langsung ditepuk bahu. Misalnya kita di belakangnya, tepuk bahu, boy mandi ya, terus dia nggak ngerti juga, kita deketin muka kita, boy mandi, kayak gitu. Dan kalau misalnya itu dia nggak berhasil juga, boy mandi, langsung gandeng ke kamar mandi. Oke, kemudian kalau misalnya untuk melepas baju, kita biasain untuk dia agak berusaha gitu ya. Jadi kita jangan bukain bajunya gitu. Kita bisa sampai depan pintu kamar mandi atau di dalam kamar mandi, dia suruh buka baju sendiri, copot celana sendiri. Nanti kalau dia kelihatan udah frustasi, baru dibantu. Oke, sekarang kita udah ada di dalam kamar mandi.
Kita mulai dengan listener responding. Yang pertama adalah ambil gayung. Ambil gayung, kita posisikan kita sejajar sama dia ya Mam. Jadi kita boleh jongkok ataupun duduk, terserah. Jadi ambil gayung. Dia nggak ngerti, ambil gayung. Sekali lagi tunjuk ambil gayung ya. Misalnya ini gayungnya, ambil gayung. Dia nggak ngerti, langsung pegang tangannya dia, langsung arahin ke gayung ini. Oke, lihat mama, gayung. Oke, lihat mama, kita ambil air. Ya kan, ambil air. Lihat mama, gayung. Ya kan? Tuang. Ya gitu ya. Jadi lihat mama, tuang. Gitu. Jadi yang pertama listener responding, tunjuk gayung, kemudian ambil gayung, kita udah masuk ke imitasi. Ya, jadi kalau bisa gayungnya ada 2 gitu ya. Jadi Mam pegang gayung sendiri, dia pegang gayung sendiri. Jadi di dalam situ tunjuk gayung, ambil gayung, lihat mama, ambil air, Mam ambil air, terus tuang. Kita masuk ke listener responding lagi, ambil sabun. Masih nggak ngerti? Yang kedua, listener responding, ambil sabun. Kita deketin, tunjuk sabun. Ya, dia suruh tunjuk sabun. Ambil sabun. Dia suruh ambil sabun. Apa? Sabun. Kita masuk ke tag ya. Jadi sekalian ya Mam, tadi listener responding, terus ini masuk ke tag ya. Yang ketiga adalah biasanya anak tuh suka yang namanya mencet-mencet. Jadi kita jadiin mencet-mencetnya ini sebagai man ya. Boleh pencet loh, pencet, tekan gitu ya, tekan. Nah dia tuh demen nih, tekan-tekan kayak gini. Ini bisa sebagai hadiah. Yeay, pinter. Kita masuk lagi ke listener responding. Tadi kan sudah ambil sabun ya, kemudian usap. Usap, dia suruh ngikutin ya. Kita masuk ke imitation, usap. Lihat mama, usap. Usap. Kalau nggak ngerti ya, kita bisa ambil tangannya langsung usap ke tangan dia sendiri. Terus kita bisa masuk ke tag. Ya, oke, kita bisa masuk ke tag anggota tubuh. Seperti biasa, lihat mama. Gosok. Tangan. Mama bisa ambil lagi. Gosok. Pipi. Gosok. Kepala. Gosok. Rambut ya. Kita bisa arahin anaknya. Rambut siapa? Rambut boy. Rambut siapa? Rambut mama. Jadi di sini ada imitation, ada listener responding, dan ada tag gitu ya. Nah, aku juga mau nyampein sesuatu buat teman-teman semua. Ini kan namanya apa ya? Yang spons buat mandi itu. Ada beberapa anak ya, dia tuh nggak bisa tuh yang namanya megang spons ini gitu. Dia jijik atau kayak aneh atau gimana. Ini tuh penting banget loh buat dia bisa meremas-remas ini. Karena kalau dia misalnya nggak bisa, itu namanya sensory processing disorder ataupun yang namanya gangguan sensori. Karena kalau kayak gini kan, ini taktil ya Mam. Kemampuan meremas itu juga penting kalau nanti dia memegang pensil, pegang makanan, pegang penghapus gitu ya. Dia tuh nggak bisa nih kayak begini. Ini padahal seru loh. Nanti ini ya untuk playnya sendiri, imitation. Lihat mama, pindah. Yeay, kayak gitu. Bisa main pindah-pindahin. Ya, dari sini pindah gitu ya. Pindah. Yeay. Kayak gitu. Tuh, pindah. Nah, kalau misalnya anak yang punya
masalah gangguan sensori, mungkin dia jijik sama busanya, jijik sama teksturnya, dia nggak pinter taktil, juga dia mungkin ini apa sih berwarna gitu, baunya aneh gitu. Si gangguan sensori ini bisa diatasi, jadi pelan-pelan aja. Mungkin nggak suka sama tekstur yang ini, bisa ganti sama spons ya, spons cuci piring kayak gitu ya. Jadi pelan-pelan aja dan sabar. Mam boleh lihat dulu segitiga di depan ini namanya apa ya namanya, kita belajar gimana sih si sensori itu nanti, sebagai sistem sensori ini sebagai bekal untuk belajar sebagai kesiapan akademis ya. Jadi yang dimaksud dengan proses sensori adalah proses neurologis yang efisien untuk menerima dan mengolah informasi sensorik dan membuat respon yang sesuai untuk kehidupan sehari-hari. Jadi sistem sensorik itu ada panca indera, ditambah otot sendi dan gerakan, dan sistem keseimbangan. Kenapa ya tadi anaknya disuruh pegang gayung sendiri? Karena kalau misalnya dia posisinya di dalam ember, dia harus bisa tuh yang namanya duduk lama sambil guyur-guyur, ataupun misalnya dia posisinya berdiri gitu, dia berdiri pegang gayung gitu, dia bisa nggak seimbang gitu ya kan? Itu namanya sistem keseimbangan. Jadi kalau dia nggak bisa, kayak nggak suka, pengen kabur, emang ada yang salah dengan sistem sensorinya dia. Jadi gangguan proses sensorik atau sensory processing disorder tuh ada 5. Ada sensory overreactive atau anaknya terlalu sensitif, hypersensitif. Ada sensory underreactive, itu namanya anaknya hiposensitif atau nggak sensitif sama sekali. Ini biasanya buat anak yang kalau jatuh nggak sakit, kalau berdarah dia korek-korek, kalau misalnya main air kelamaan kayak gitu ya. Terus ada juga sensory seeking, jadi kayak kalau sama sabun gini tuh biasa kita cium doang, kalau dia bisa dijilat, bisa diminum, itu namanya dia SPD ya. Sensory processing disordernya namanya sensory seeking. Terus ada sensory discrimination disorder gitu ya. Jadi ini dia nggak bisa mengira-ngira gitu terhadap sesuatu. Jadi kalau misalnya ada orang tidur, dia tutup pintunya jebret gitu. Terus kalau jalan suka nyandung, suka nggak bisa estimasi gitu loh tentang keadaan di sekitarnya. Ada juga nomor 5 sensory base motor disorder ya, kayak gitu, ngeremes nggak bisa. Jadi taktilnya itu kurang ya. Jadi melalui kegiatan mandi ini banyak banget nih yang bisa diambil, bisa sambil terapi wicara, sambil sensor integrasi, sama okupasi terapi. Oke, kegiatan mandi terakhir yaitu handukan. Jadi biasa listener responding, ambil handuk, kita tunjuk handuk. Apa? Handuk. Ini tag ya. Nah terus mainnya untuk mintanya kita bisa bercandain, jadi kita bisa bikin cilukba gitu ya. Ini misalnya anaknya, terus kita handuk ya, kita giniin handuk kayak gitu ya, handuk ya. Kita bisa bercanda-bercandain sampai dia monyong-monyong kali ya, ikut-ikutin, nanti handuknya kita kasih gitu ya. Atau kalau misalnya kita pinter bikin bubble, kita kasih bubble kayak gitu. Atau enggak kita kasih kita bikin bubble terus kita tiup tadi waktu mandi gitu ya. Terus kemudian dari handuk ini, ayo keringkan badan, gosok atau apa ya, lap tangan. Pertama lap kepala ya biasanya Mam. Lap kepala, lap kepala. Kepala siapa? Kepala boy. Siapa? Boy gitu. Terus kita juga kepala siapa? Kepala ma. Ada loh yang belum bisa ngomong mama, mungkin ini reseptifnya masih kurang bagus ya, jadi kita harus contohin beberapa kali. Terus kemudian badan, lap badan. Badan siapa? Badan boy. Kemudian kita badan siapa? Badan ma, kayak gitu. Ke tangan, lap tangan. Tangan siapa? Tangan boy. Terus kita tangan siapa? Tangan ma, kayak gitu ya. Jadi itu bisa sambil
tag, terus main handuk, sama motorik halus, kemudian listener responding. Kalau aku pribadi sikat giginya tuh nggak dicampur sama mandi. Jadi kalau mau bersihin gigi, bersihin lidah itu tuh sengaja habis makan. Jadi nanti kasanya itu dibuka gini ya, kasa kayak gini, dicampur air mateng ataupun minyak kelapa, terus nanti digosok-gosok tuh ke giginya, ke pipi bagian dalam, lidah, gusi. Nanti tuh lidahnya dia nggak kaku, jadi lidahnya tuh ngikut-ngikutin kayak kan sering ya, abis makan kan sering tuh, abis makan bersihin lagi, abis makan bersihin lagi gitu. Jadi kita banyak alasan buat yang namanya merangsang si mulutnya ini gitu ya. Kalau sikat gigi ya biasa sih sebelum tidur aku tuh ya, jadi nggak dicampur sama mandi. Tapi mam terserah aja, kalau mau masukin si sikat gigi ke dalam mandinya ini ya bisa main sikat gigi, main odol kayak gitu ya. Gampang kan caranya? Nanti aku bikinin video lagi tentang kegiatan lain, kegiatan rutinitas lain yang bisa memasukkan segala aspek level VB-Map-nya ke dalam kegiatan sehari-hari ya. Jadi nggak berasa nih anaknya tuh terapi aba. Gampang banget, jangan pusing-pusing lagi. Sampai ketemu di video aku berikutnya. Dah.